Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Ayyuhal ikhwah fillah rahimakumullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua sangat bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita semua masih diberi kesehatan dan juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menyahuti panggilannya untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai bersama ini. Mudah-mudahan semua usaha langkah yang telah kita ayunkan sampai ke tempat ini, begitu juga nanti ketika kita kembali ke tempat kita masing-masing, senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya keberadaan kita di sini, di dunia ini, tiada lain adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah semata. Sesuai dengan yang sudah kita yakini di dalam firman Allah dalam Al-Quran ini dinyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah dijadikan makhluk jin dan makhluk manusia semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, kesempatan kita pada saat ini mencoba merenungkan kembali kisah yang benar dari Al-Quranul Karim. Bukan kisah yang ada dalam sebuah novel yang ditulis oleh penulis-penulis, tidak. Tetapi kisah yang benar yang ada di dalam Al-Quran, yang diturunkan oleh wahyu Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perbedaan daripada kisah yang ditulis oleh manusia sangat jauh dengan kisah yang ada di sini. Kisah yang ditulis oleh manusia itu banyak sifatnya fiktif. Sementara kisah yang ada dalam Al-Quran ini adalah kisah yang benar-benar al-haq min rabbik. Karena itu kepercayaan kepada kisah dalam Al-Quran merupakan bahagian daripada iman. Ya. Sementara orang sekarang lebih percaya kepada surat kabar Quran daripada Al-Quran. Padahal Al-Quran ini ahsanul qasas. Kisahnya kisah yang indah. Al-haq min rabbik. Dan kisahnya benar dari Allah yang menurunkannya. Oleh karena itu semua kita yang hadir, bahkan yang tidak hadir, semua kaum muslimin, bahkan juga yang di luar kaum muslimin, meneliti, membaca, bahkan meyakini adanya kisah dalam Al-Quran tentang Abul Bashar, bapak manusia, yang disebut dengan Adam alaihissalam. Dalam kitab ini dijelaskan siapa sebenarnya Adam dan apa peristiwa yang dihadapi. Adam yang dikenal sebagai Abul Bashar
bapa manusia itu. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan yang tidak pernah diberikan kepada makhluk yang lain. Walaupun ada makhluk yang telah dijadikan mendahului Adam, apakah dia malaikat ataukah dia syaitan, nenek moyang daripada iblis yang selalu membanggakan dirinya sebagai makhluk awal yang asal usul kejadiannya lebih baik daripada Adam itu, sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran, khalaqtahu min tinin wa khalaqtani min narin. Ini adalah dakwaan daripada iblis. Adam itu dijadikan daripada tanah yang rendah, sementara aku dijadikan daripada api yang membakar. Dari asal usul ini iblis sudah menyatakan kesombongan asal usulnya. Namun Allah tidak memberikan kemuliaan kepadanya. Namun kepada Adam diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaannya? Kemuliaan kepada Adam itu ialah ilmu. Kemuliaan yang diberikan kepada Adam ilmu. Dengan ilmu itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, wa laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam itu. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, sehingga dimilikinya pengetahuan fil barri wal bahr, apa yang ada di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepadanya rezeki yang baik-baik. Dan tidak hanya itu, wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila. Kami berikan kemuliaan kepada anak cucu Adam itu, kepada Adam dan juga kepada anak cucunya. Kemuliaan yang tidak pernah kami berikan kepada yang telah kami jadikan, dengan kemuliaan yang sempurna. Begitu pengakuan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Di mana letak kemuliaan itu? Kemuliaan itu adalah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha. Kami berikan kepada Adam dan juga kepada anak cucunya, kita ini manusia, asma kullaha, nama segala sesuatu. Dan pernah ditawarkan kepada malaikat. Apa yang diajarkan kepada Adam? Malaikat menjawab, kami tak tahu kecuali yang diberitahu kepada kami. Hari ini kita ketahui ilmu yang dimiliki oleh anak cucu Adam dalam kantong bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian sekarang ada. Bahkan ada yang satu, ada yang dua. Yang namanya HP, ada namanya MP3, bahkan ada MP4, bahkan ada MP5. Sebentar lagi mungkin ada MP7, mungkin barangkali menjelang kiamat nanti ada MP11. Itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain, kecuali dimiliki oleh makhluk yang bernama manusia. 'Allama Adam al-asma' kullaha. Kalimat ini sungguh-sungguh memberikan pemikiran yang jauh kepada manusia, bahwa tanpa ilmu manusia tidak ada arti sama sekali. Tanpa ilmu
manusia tidak punya arti sama sekali. Akan tetapi iblis syaitan yang lebih tua daripada manusia itu ingin menjadi musuh bebuyutan manusia ini. Dengan apa? Dengan mencampakkan ilmu yang ada pada manusia itu dan melahirkan keraguan-raguan. Ilmu hilang karena keraguan-raguan. Baca surat Taha pada ayat 120 yang mudah-mudahan di dalam HP Anda semua sekarang ada Al-Quran. Baca surat Taha ayat 120. Bagaimana syaitan iblis menghapus ilmu dari Adam dan anak cucunya, kita manusia ini. Fawaswasa ilaihi syaitan. Diberinya was-was, keraguan-raguan kepada Adam yang telah diberi ilmu itu, sehingga dia berkata, "Hai Adam, hal adulluk ala syajaratil khuld?" Adakah kamu tahu apa itu syajarah al-khuldi? Padahal yang memberi nama syajarah al-khuldi ini syaitan itu sendiri. Allah tidak pernah memberikan nama syajarah khuldi. Cuma satu aja. Apa perintah Allah kepada Adam? La taqraba hadhihi syajarah. Pernahkah disebut oleh Allah syajarah itu bernama khuldi? Tidak pernah. Coba baca surat Taha ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluk ala syajaratil khuld. Hebat. Musuh yang seperti itu yang selalu menggoda kita manusia. Dibikinnya was-was dengan berita yang kita sebut sekarang berita bohong, yang oleh HP disebut berita hoax. Maka hoax yang pertama itu dilakukan oleh syaitan dan iblis. Maka pembuat hoax hari ini pengikut syaitan dan iblis juga. Hati-hati. Hoax menghapus ilmu. Keraguan-raguan menghabiskan ilmu. Syaitan menjadi musuh manusia, musuh Adam, musuh umat manusia sampai hari kiamat. Karena itu hati-hati di dalam mempergunakan ilmu pengetahuan. Hari ini kita dihancurkan oleh yang dua itu. Pertama ragu, yang kedua hoax. Ragu, tidak memiliki keyakinan. Maka puncak dari seluruh ilmu adalah yakin. Baca awal dari surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat. Ingat, percaya kepada yang gaib, mendirikan akan salat dan mau menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah sebagai rezeki daripadanya. Kemudian ditentukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ini juga suatu kalimat yang jelas-jelas. Baca awal. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dinyatakan alladzina yu'minuna bima unzila ilaika
wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Puncak daripada ilmu keyakinan. Tapi ketika kita sudah tinggalkan ini, yang lahir adalah keraguan. Hoax adalah pertanda umat manusia dihilangkan keraguannya, supaya mereka tetap tidak yakin. Karena itu, ketika kita sekarang menghadapi pembangunan bangsa, pembangunan negara, pembangunan diri kita, pembangunan generasi kita, maka yakinilah bahwa musuh yang terbesar adalah iblis yang mendatangkan kepada kita keraguan-raguan, kemudian menghilangkan daripada keyakinan, sehingga umat manusia terjauh daripada ilmu yang benar. Ketika ilmu yang benar sudah tiada lagi, ketika itulah bangsa ini menjadi bangsa yang tidak diperhitungkan, akan tetapi bangsa yang akan diperjualbelikan oleh iblis dan syaitan dalam bentuk organisasi mereka yang teratur di permukaan bumi ini. Fikirkan itu, rubah, jadikan kita menjadi umat yang tetap berilmu, dan puncak daripada ilmu adalah keyakinan la ilaha illa Allah. Tidak ada yang berhak disembah, semata-mata hanya Allah sahaja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.